Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai saya Ustaz. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kami ucapkan salam Ustaz dan seluruh peserta di belajar bahasa Arab online pada malam ini. Malam ini merupakan pertemuan kita yang ke-12 dalam belajar bahasa Arab online dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Pelajaran malam ini masih pada pelajaran kelima pada halaman kedua 30, dan kita akan melanjutkan pada poin ke-6. Tidak panjang lebar lagi, langsung saja kita serahkan kepada guru kita Ustaz Muhammad Urif Hafizahullah. Pada Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man yattaqi ila nabiyina abad. Ikhwani wa akhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bersuara kembali dalam majelis yang sama yang kita membahas tentang kitab Durusul Lughah. Baik, sekarang kita sudah sampai yang diperhatikan pada halaman 30 di latihan ke-6. Kita lanjutkan latihan ke-6. Nah, qadarullah, pertemuan sebelumnya karena jaringan sehingga terputus dan kita akhiri. Sekarang kita lanjut untuk latihan ke-6 ini, mudah-mudahan bisa sampai selesai. Baik. Perhatikan perintah untuk latihan ke-6. Sahihil tarkibati at-taliyata. Benarkanlah susunan kalimat di bawah ini. Baik. Jadi diperhatikan, di situ ada 6 kalimat. 6 kalimat ini masih keliru, baik itu dalam hal alif lamnya, kemudian sakal. Jadi diperhatikan baik-baik, dirubah, diperbaiki menjadi kalimat yang benar sesuai dengan susunan kalimat yang terdiri dari mudhofun ilaih yang alhamdulillah kita sudah pelajari. Kalau antum melihat kembali kaidah penyusunan kalimat yang terdiri dari mudhofun ilaih, insyaallah itu akan membantu untuk memperbaiki 6 kalimat yang ada menjadi kalimat yang benar sesuai dengan kaidah susunan kalimat yang terdiri dari mudhofun ilaih. Baik. Sekarang untuk memaksimalkan waktu, kita langsung pada latihan. Yang pertama untuk ikhwan dulu. Iman, silahkan. Nah, Ustaz. Pola mubalighah. Baik. Mana mudhofnya? Mudhofnya
kolamu. Seharusnya alif lamnya dihapus karena salah satu ciri mudhof tidak diawali dengan alif lam. Baik. Nah, barakallahu fiik. Jadi kesalahannya di situ ya. Kesalahannya di kata yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya, Rizky, silahkan. Cek. Babus sayyarati. Itu kesalahannya terletak di mana? Bagaimana Ustaz? Kesalahannya terletak di mana? Kesalahannya terletak di mana? Terletak di tamarbuto kaki doma. Ya, mudhafun ilaih ya. Baik, mudhafun ilaih yang seharusnya di kasrah. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang berikutnya Arya. Bintu Hamidi. Hamidin ya. Baik, ditanwin. Nah, mana letak kesalahannya di situ? Hamidu. Ya. Letak kesalahannya adalah mudhafun ilaih ya, kata yang kedua. Yang seharusnya di kasrah ya. Harusnya di kasrah sama seperti pada kalimat sebelumnya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya Ariandi. Rasulullah. Baik. Allah. Kesalahannya di mana? Di mudhof tidak Di mudhof. tidak pakai alif lam. Baik, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya Fitran. Ustaz. Silakan. Ismul walidi. Ismul Walidi. Ismul walidi. waladi atau walidi. Waladi. Baik. Nah, kesalahannya di mana? Di mudhof ilaih. Ya, Harus kasrah. harusnya di kasrah ya, karena di situ dia di fathah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir untuk latihan yang keenam, Fakir. Silahkan. Ibnu Mudarrisi. Diulangi. Ibnu Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Baik, kesalahannya di mana? Ibnu Ustaz. Baik, Dom. harusnya di dhamma saja ya. Tidak boleh di tanwin. Di situ kan dhammatain ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Berarti dari latihan yang ada dengan jawaban yang telah dijawab dan semuanya menandakan bahwa sudah dipahami struktur kalimat yang terdiri dari mudhafun ilaih. Ini sangat membantu bagi antum ketika membaca kitab, insyaallah taala. Baik.
Sekarang perhatikan latihan ke-7. Untuk latihan ke-7 diperhatikan saja. Ini penjelasan tentang kaidah yang berhubungan dengan munada. Kata yang terletak setelah huruf nida, panggilan, yaitu apa? Iya. Perhatikan ya. Ini pada pertemuan sebelumnya, untuk pembahasan awal pada pelajaran ini kita sudah singgung mengenai ini. Ini untuk lebih memahamkan, kita ulangi lagi untuk penjelasan ini. Setiap kata yang terletak setelah harfun nida ya, maka harakat akhirnya di dhamma. Ini harakat akhirnya di dhamma dan tidak boleh ditanwin. Dia cukup di dhamma saja dan tidak boleh diberikan harakat lain kecuali dhamma. Perhatikan ya. Nah, adapun misalnya kalau didapati ada yang di fathah, maka itu pembahasannya lain. Insyaallah kalau kita masuk kepada pembahasannya, kita akan bahas. Baik. Perhatikan Muhammadun. Ini awalnya dia ditanwin, Muhammadun. Awalnya dia ditanwin ya, dhammatain. Ketika dimasuki harfun nida ya, maka tanwinnya hilang, cukup di dhamma saja. Ya Muhammadu. Ini perhatikan kaidahnya. Kemudian contoh yang kedua, ustadzun. Dia menjadi ya ustadzu. Harakat akhirnya yang tadinya di dhamma ustadzun hilang karena dia posisinya sekarang sebagai al-munada, itu kata yang terletak setelah harfun nida atau yang dipanggil. Ya artinya wahai. Nah, wahai Muhammad, wahai ustaz. Kemudian Khalidun, ya Khalidu. Waladun, ya waladu. Nah, itu diperhatikan baik-baik ya, sehingga ketika antum membaca kita, insyaallah ini sangat membantu. Ya, untuk menguji apakah sudah memahami kaidah tadi, kata yang terletak setelah huruf nida, maka kita lihat latihan setelahnya. Perhatikan latihannya, perintahnya, iqra waktu ma'dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan akhiran yang benar. Harakat akhirnya diperhatikan ya, akhiran itu dimaksudkan di situ adalah harakat akhirnya. Ini diperhatikan baik-baik. Nah, ketika dia masih berdiri sendiri atau setelah dimasuki harfun nida yang posisinya kedudukannya sudah berubah menjadi al-munadi yang dipanggil al-munada. Kita lanjutkan. Fajri, Nurul Fajri. Naam Ustaz. Ya Ali. Ya Ali. Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya Haikal. Ustaz. Ya Abbasu. Nah, barakallahu fiik. Muhammad Jindan. Nah, Silahkan. Syekhun. Ditanwin atau tidak? Ditanwin Ustaz. Nah, apa artinya Syekhun? Syekh Ustaz. Syekh. Nah, iya. Syekhun. Syekhun. Ini dia di tanwin ya. Baik. Barakallahu fiik. Yang berikutnya Adnan. Nah Ustaz. Ya Syekh. Ya Syekh. Nah, barakallahu fiik. Apa artinya? Syekh.
Wahai. ya. Apa artinya ya? Wahai. Nah, wahai Syekh. Syekh ini sudah ma'ruf ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Afwan, yang ikhwan masih ada yang baru bergabung, silakan. Halo Ustaz. Silakan. Ya rajul. Apa artinya? Wahai dewasa. Wahai laki-laki dewasa ya, atau wahai lelaki. Yang berikutnya, silahkan kalau masih ada ikhwan. Yang baru bergabung, silahkan. Iki masih ada ikhwan yang baru. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita beranjak ke akhwat. Silahkan untuk dilanjutkan. Afriani. Yasirun. Ini nama orang ya? Ya, di situ bukan huruf nida. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya, Yunira. Ya Ammaru. Wahai Ammar. Barakallahu fiik. Nazifah. Nah, Ustaz. Silakan. Duktur. Ditanwin tidak? Ditanwin. Ini ditanwin atau tidak? Ditanwin, Ustaz. Ditanwin. Nah, yang berikutnya siapa nih? Fit Rahman. Ya Duktur. Barakallahu fiik. Apa artinya? Wahai dokter. Dokter atau dokter? Dokter. Dokter, Ustaz. Nah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, berarti sudah dipahami untuk harfun nida dengan al-munadi. Dan ini inti pembahasan dari pelajaran yang ke-5 ini. Nah, dia mempelajari tentang salah satu struktur kalimat yang terdiri dari mudhaf ilaih, dan juga ada di situ harfun nida dengan al-munada, huruf panggilan dengan yang dipanggil. Baik. Sekarang kita masuk pada latihan yang ke-8. Diperhatikan perintahnya. Iqra'il misala al-ati thumma kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari at-taliyati. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian buatlah kalimat yang semisal dengan petunjuk pada gambar di bawah. Baik. Atau dengan petunjuk pada gambar berikut. Perhatikan, di sini diperintahkan membuat kalimat tanya. Yang kalimat tanya ini, dia harus memperhatikan petunjuk gambar yang tersedia. Contohnya, di situ ada
buku, kitabun, perhatikan cara membuat kalimatnya, kalimat tanya. Kitabu man hadza, buku siapakah ini? Nah, kenapa kalimat tanya seperti ini? Sebab di situ petunjuknya adalah apa? Buku. Petunjuk gambarnya adalah buku. Dan semua pertanyaan, nah, harus sesuai dengan petunjuk pada gambar. Jadi membuat kalimat seperti itu sama saja ya. Nah, yang diganti hanyalah kata bendanya saja yang diganti. Adapun kata setelahnya tetap seperti itu. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Baik. Berikutnya untuk latihan ke-8, noni. Hadir Ustaz. Silahkan. Qalamu man hadza. Bukan milik siapa ini? Baik. Barakallahu fiik. Nah, diperhatikan ya, karena di situ diartikan milik, di sini ditambahkan penjelasan untuk mudhafun ilaih. Nah, di situ bisa diartikan kepemilikan, bisa juga diartikan kepemilikan. Jadi boleh diartikan seperti tadi ya. Nah, boleh diartikan seperti tadi. Karena salah satu maksud dari mudhafun ilaih itu bertujuan untuk menjelaskan kepemilikan. Baik. Kemudian yang berikutnya, Intan Febriani. Hadir Ustaz. Silakan. Qamisu man hadza, kemeja siapakah ini? Baik. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, Krisnawati. Nah, setengah hadir. Baitu man hadza. Silakan. Rumah siapa ini? Baik. Yang berikutnya, barakallahu fiik, Harnasiyah. Harnasiyah belum ada. Baik. Bagus. Siti Zulaiha. Bismillah. Dalam Ustaz. Nah, silakan. Dari man hadza, kasirnya siapa ini? Afwan, panjangnya siapa ini? Baik. Barakallahu fiik. Jadi diperhatikan ya. Nah, semuanya tidak ditanwin. Kitabu, qalamu, qamisu, dan seterusnya. Ini tidak ditanwin sebab di situ dia sebagai apa? Mudhafun. Nah, dia sebagai mudhafun. Makanya tidak boleh ditanwin. Mana mudhafun ilaih? Mudhafun ilaih ini adalah apa? Isim istifham man. Nah, ini dia tidak bisa dikasrah. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dia tidak bisa dikasrah sebab dia adalah isim yang mabni, harakat akhirnya tidak bisa dirubah. Nah, jadi walaupun dia di situ tidak dikasrah, namun kedudukannya sebagai isim yang majrur, yang di-syir. Oke. Alasannya kenapa tidak bisa dikasrah, karena dia adalah isim yang mabni, kata yang tidak bisa dirubah harakatnya. Nah,
Sekarang kita lanjut. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke latihan yang ke-9. Untuk latihan yang ke-9 ini diperhatikan saja penjelasan tentang hamzatul wasat, hamzah yang tersambung. Hamzah yang tersambung di sini ada dua kata, yaitu pada kata ismun dan ibnun. Ini sudah kita lewati ya pada pertemuan sebelumnya. Kaidahnya diperhatikan baik-baik. Mana hamzatul wasal? Hamzatul wasal itu adalah alif, huruf pertama dari kata ismun dan ibnun. Itu disebut dengan hamzatul wasal. Nah, kaidahnya ketika berada di awal kalimat, maka harakatnya terbaca. Apa harakatnya? Kasrah. Harakatnya adalah kasrah. Ya. Ini diulangi lagi ya, supaya diingat, karena sesuatu yang diulang-ulangi insya Allah itu pasti diingat dan terbiasa untuk mengucapkannya. Kaidahnya, ketika berada di awal kalimat, harakatnya terbaca. Harakatnya adalah kasrah. Dan kalau berada di tengah kalimat, maka tidak terbaca. Dia alifnya hilang, tidak terbaca. Namanya juga hamzah wasal ya. Jadi ketika ada kata yang mendahulunya, maka alifnya tidak terbaca, yang disebut dengan hamzatul wasal. Perhatikan contoh ismun, diperhatikan ismul waladi Muhammadun, wasmul, di situ tidak dibaca wa ismul binti, tidak dibaca wa ismul binti. Kenapa? Karena dia sudah berada di tengah atau sudah didahului oleh yang lainnya, kata yang lain. Nah, makanya alifnya tidak terbaca. Dan di situ ada tandanya, tanda seperti itu di atas alif, itu menunjukkan alif itu adalah hamzatul wasal. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis didapati alif yang ada di atasnya tanda seperti itu menunjukkan dia adalah hamzatul wasal yang tidak terbaca ketika berada di tengah. Diperhatikan ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ya, bisa dipahami di sini ya. Kemudian yang berikutnya ismul mudarrisi Hamidun. Lihat, karena dia berada di awal kalimat, harakatnya terbaca kasrah. Ismul mudarrisi Hamidun. Ketika berada di tengah, maka tidak terbaca. Perhatikan masmul mudiri. Nah, jangan dibaca ma ismul mudiri. Sebab apa? Kaidahnya tadi ketika berada di tengah tidak terbaca. Kemudian kata yang kedua adalah ibnun. Perhatikan ibnun, alifnya di situ adalah hamzatul wasal. Ketika berada di awal, harakatnya terbaca, yaitu harakat kasrah. Berada di tengah tidak terbaca. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu. Perhatikan wabnu, tidak usah dibaca wa ibnu. Nah, jadi alifnya hilang, tidak terbaca, harakatnya tidak terbaca di situ. Wabnu Hamidin fil jami'ah. Kemudian contoh yang berikutnya Ibnul Mudarrisi
fil fasli aina bunul mudiru aina bunul mudiri. Oke, aina bunul mudiri, perhatikan, tidak usah dibaca aina ibnul mudiri, tapi dibaca aina bunul mudiri. Mudah-mudahan dipahami sini ya. Perhatikan kaidah hamzatul wasl. Di sini baru dua kata yang diberikan contoh, yaitu ismun dan ibnu. Ya, untuk mengetahui apakah sudah dipahami atau belum kaidah hamzatul wasl ini, sekarang kita masuk pada latihan. Jadi latihan yang ada ini mulai dari kalimat dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini menguji tentang pemahaman kita masalah pengucapan hamzatul wasl kaidahnya. Jadi perhatikan, iqra ma yali mura'iyan qawaidanut fil hamzatil wasl. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan menerapkan kaidah pengucapan hamzah wasl. Jadi perhatikan ya, bagaimana cara membaca hamzah wasl. Oke. Sekarang kita lanjutkan masih pada akhwat. Aprilia nomor 1, silahkan. Ibnu Muhammadun fil Iraq wa Ibnu Hamidun fil Hindi. Baik. Di situ perhatikan Muhammad dan Hamid. Harakatnya masih keliru ya. Coba diperhatikan, dibaca kembali, diulangi. Jangan lupa. Baik, silakan. Ibnu Muhammadin fil Iraq wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Diterapkan kaidah cara mengucapkan hamzah wasl di awal dan di tengah. Diulangi. Ibnu Muhammadin fil Iraq wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Di situ wabnu tidak usah dibaca wa ibnu ya, tapi wabnu alifnya hilang. Hamzatul wasl di situ sudah hilang karena sudah berada di tengah. Jadi alifnya hilang, langsung dimasukkan pada kata setelahnya wabnu hamidin. Bisa dipahami ya? Silakan diartikan. Muhammad anak laki-laki di Irak, dan putra Muhammad putra Muhammad di Irak, dan putra Hamid di India. Baik, barakallahu fiik. Nah, perhatikan hamzah wasalnya ya. Hamzah wasalnya pada kata ibnun, kalau berada di awal harakatnya terbaca itu kasrah ibnu, tapi kalau berada di tengah maka tidak terbaca, dia hilang ya, harakatnya tidak terbaca, alifnya dianggap tidak ada. Jadi dibaca wabnu, jangan dibaca wa ibnu. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu, di situ wabnu, tidak usah dibaca wa ibnu. Wabnu Hamidin fil Hindi. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, silahkan Ian Jatiningsih. Nah, Ustaz, kharaja ibnu Qadiri minal baiti. Anak laki-laki. Barakallah. Anak laki-laki dokter itu telah keluar dari rumah.
Barakallahu fiik. Nah, seperti itu ya. Ketika berada di tengah, maka tidak terbaca, dia dianggap hilang. Alifnya di situ dianggap tidak ada. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, Nur Laila Said. Nur Laila Said sudah ada. Novita Sari. Nam hadir Ustaz. Silakan. Zahaba banat tajiri ila suqi. Zahaba banat tajiri ila suqi. Artinya, anak pedagang itu telah pergi ke pasar. Ya, putra atau putri? Putra. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya, ya seperti itu ya. Ketika berada di tengah, maka alifnya dianggap tidak ada. Zahaba bunut tajiri ila suqi. Baik, Masya Allah. Ini sudah dipahami ya. Kemudian yang berikutnya, Safira. Nam Ustaz. Silakan. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut talibi Mas'udun. Nama insinyur itu Diperhatikan di situ. Dibaca ulang. Di situ tolibi atau tobibi. Tabibi. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Nah, barakallahu fiik. Baik, seperti itu ya. Alhamdulillah, ini sudah dipahami. Kemudian yang berikutnya, Konita. Nam Ustaz. Silakan. Masmur rajuli. Siapakah nama lelaki itu? Baik, barakallahu fiik. Nah, ma ketika bergandengan dengan ismun, maka ma di situ tidak diartikan apa tapi siapa ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Nah, jadi ma di situ tidak boleh diartikan apa tapi siapa ya. Alhamdulillah masih diingat penjelasannya. Jadi tidak boleh ketika menanyakan nama seseorang memakai kata man, tapi apa? Memakai kata ma. Karena kalau memakai kata man, biasanya itu bertanya tentang profesi. Nah, man anta, ana talibun, ana tabibun, masalan. Nah, tapi kalau bertanya tentang nama, maka dia harus memakai kata ma di situ. Masmuka atau masmur wajib. Masmuki. Oke. Kemudian yang berikutnya, Isna Triyanti yang terakhir, silakan. Ustaz. Ibnu man anta anabanu waziri. Anak siapakah kamu? Saya anak
anaknya Mujib Wafus. Wazir Menteri. Apa Ustaz? Menteri. Saya anak Nah. menteri. Baik, barakallah. Alhamdulillah, ini sudah dipahami ya. Jadi diperhatikan simpulan pembahasan pada pelajaran yang kelima ini membahas tentang struktur kalimat yang terdiri dari mudhof, mudhofun ilaih, mudhofun ilaih. Ini sudah dijelaskan kaidahnya. Kemudian juga mempelajari tentang harfun nida, ya, kemudian kata setelahnya al-munada yang dipanggil, kaidahnya juga sudah dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah hamzatul wasl, cara pengucapannya ketika berada di awal kalimat dan di tengah atau diawali kata yang lain. Ini juga kita alhamdulillah sudah mempelajari kaidahnya. Baik, adapun pada pembahasan yang terakhir di situ, setelah kata-kata baru mufradat, di situ dijelaskan sedikit tentang mudhofun ilaih. Sayyaratul mudarrisi, sayyaratu di situ mudhofun, kemudian al mudarrisi mudhofun ilaih. Ini sudah dipelajari ya. Jadi kalau misalnya dilihat dalam kalimat bentuknya seperti itu, struktur kalimatnya, maka kalimat itu dia terdiri dari mudhofun ilaih dan cara bacanya seperti itu. Baik. Nah, kata yang pertama mudhof tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Kemudian kata setelahnya itu selamanya di majrur, selamanya di kasrah, dan pengganti dari kasrah. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Iman silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-6 dengan sedikit pembahasan insyaallah. Bagi peserta, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Lanjut saja. Kalau ada pertanyaan, kita lagi. Konsepnya dilanjutkan saja. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Iman? Ustaz, kayaknya dilanjutkan saja Ustaz. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Coba untuk mengulangi lagi Iman. Tadi suaranya kurang jelas. Telepon Ustaz, sudah jelas Ustaz. Ustaz? Oh iya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Akhiri saya sampai di sini insyaallah taala. Pertemuan berikutnya, karena di sini banyak, saya lihat di sini banyak pembahasannya di sini. Insyaallah taala pertemuan berikut kita lanjut pada pelajaran yang ke-6. Karena waktunya tinggal sedikit ya.
baik karena tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita akhiri saja pada malam ini. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Setelah kita lewati pelajaran bahasa Arab kita pada pertemuan yang ke-12 yang insyaallah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan waktu yang sama. Selalu pun dari kami untuk selalu mengingatkan setelah diulang kembali mengajak kepada para peserta senantiasa serius dalam pelajaran ini, kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu dan istiqomah di atasnya. Tak lupa juga untuk menghafalkan kosakata yang telah dilewati setiap pelajaran yang telah lalu. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam memahami bahasa Arab serta mengamalkannya. Alhamdulillah kita akhiri pelajaran kita pada malam ini dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.